Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Sunan At-Tirmidzi karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan bab ke-28, hadis 192, di mana dalam bab ini, bab terakhir yang kita kaji, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menjelaskan tentang at-tarji' fil adzan. At-tarji' fil adzan. Tarji' asal maknanya adalah kembali, raja'a yarji'u, ya. Dan yang dimaksud dengan tarji' di sini adalah mengulang kembali kalimat syahadat dalam hadis Abu Mahdzurah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada beliau azan kalimat demi kalimat. Maka tatkala beliau berkata, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Abu Mahdzurah untuk mengulanginya lagi dengan suara yang lebih keras. Ya, suara yang lebih keras. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan tarji'. Ini ada pada adzan Abu Mahdzurah. Ya, ada pada adzan Abu Mahdzurah yang bernama Samurah bin Mi'yar radhiyallahu ta'ala anhu, yang akhirnya beliau menjadi muadzin di Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah. Tentunya berbeda dengan adzan Bilal, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Masjid Nabawi. Ya, adzan yang dikumandangkan Bilal itu sama persis seperti adzan yang kita kumandangkan di negeri kita saat ini. Dan kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa kedua adzan ini adalah sunnah.
Ya. Ini tidak bertentangan ya, tidak bertentangan karena kedua-duanya thabit atau sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal bin Rabah melalui mimpi Zaid bin Abdi Rabbih. Adapun yang kedua, Abu Mahdhurah diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari dua adzan ini mana yang dipakai ini insyaallah tidak mengapa. Akan tapi sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tatkala hendak dipraktekkan maka hendaknya di sana ada pembelajaran terlebih dahulu sehingga tidak terjadi fitnah atau tidak terjadi keributan. Ini hadis nomor 191. Adapun hadis nomor 92 yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, Abu Mahdhurah berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beliau adzan 19 kalimah. 19 kalimah. 19 kalimat yang diucapkan. Ya. Hitungannya bersama dengan tarjih ya. Ada 19 kalimat, takbir di awalnya berapa? 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian diulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 10, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar. Ini 16 tadi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi ada 19 kalimat kata Abu Mahdhurah. Persis seperti adzan yang kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Taib. Adapun iqamahnya ini ada 17 kalimah. Ada 17 kalimat ya. Ada 17 kalimat. Bagaimana iqamahnya? 17 kalimat. Berapa? 17 kalimat. Ini persis berarti seperti apa? Azan. Persis seperti azan. Bahkan ditambah qad qamatis shalah. Ya, ditambah qad qamatis shalah. Coba kita hitung qomat yang biasa kita kumandangkan di negeri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berapa? 11. Ini berapa? 17. Ini 17. Berarti gimana? Kalau kita tambah kita hitung adzan kita. Ini persis seperti adzan kita. Ya, persis seperti adzan kita, akan tapi ditambah apa? Qad qamatis shalah. Coba kita hitung adzan kita. Adzan yang biasa kita pakai, bukan adzan Abu Mahdhurah ya, adzan Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini azan 15 kalimat. Sedangkan iqamahnya Abu Mahdhurah 17. Berarti ditambah 16 17-nya apa? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Berarti azan Abu Mahdhurah sudah kita pahami ya. Ada 19 kalimat. Iqamah Abu Mahdhurah ada 17 kalimat. 17 kalimat itu sama seperti azan Bilal, namun ditambah qad qamatis shalah. Ini juga sunnah yang kita kemarin sampaikan. Sunnah ini nyaris bahkan kita katakan sudah mati. Sudah mati artinya tidak
diucapkan lagi oleh kaum muslimin. Dan menghidupkan sunnah itu sebenarnya pahalanya sangat besar ya. Namun sekali lagi ya perlu ada edukasi terlebih dahulu kepada kaum muslimin sehingga tidak terjadi fitnah. Ya, ini Abu Mahdhurah berkata demikian. Jadi azannya adalah 19 kalimat ya. Iqamahnya adalah 17 kalimat kata Abu Mahdhurah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk bab berikutnya, bab ke-29. Bab ma jaa fi ifradil iqamah. Bab apa-apa yang telah datang tentang mengganjilkan kalimat-kalimat yang diucapkan dalam iqamah. Mengganjilkan kalimat-kalimat yang diucapkan dalam iqamah. Dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, umira Bilalun ayyashfa'al adhan wa yutiral iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat azan dan mengganjilkan kalimat iqamah. Ya. Menggenapkan azan, kalimat-kalimat azan dan mengganjilkan kalimat iqamah. Ini kemarin sudah kita singgung, yang dimaksud dengan menggenap silang pendapat di kalangan para ulama karena ada sebagian mengatakan ganjil. Ya. Namun pendapat yang sahih maknanya adalah mayoritas kalimatnya itu harus genap walaupun ada di antaranya yang ganjil. Yang ganjil yang mana? Bukan, azan. Azan Bilal yang ganjil kalimat apa? La ilaha illallah. Ya satu dia, ganjil. Ya, adapun yang lainnya semuanya apa? Genap. Walaupun yang Allahu Akbar pertama genapnya itu empat, ya bukan 2. Taib. Jadi yang dimaksud dengan diperintahkan menggenapkan kalimat azan dalam hadis Anas bin Malik yang Bilal diperintahkan dengannya, maksudnya mayoritas atau kebanyakan daripada kalimat dalam azan itu hitungannya genap. Adapun iqamah diperintahkan untuk mengganjilkannya, kecuali takbir di awal dan qad qamatis shalah. Ya, kecuali takbir di awal dan qad qamatis shalah. Karena takbir di awal ini dua kali, kemudian qad qamatis shalah berapa? 2 kali. Jadi sekali lagi ini maksudnya adalah kebanyakan kalimatnya mesti genap untuk azan, adapun untuk iqamah kebanyakan kalimatnya mesti ganjil. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Walaupun ada sebagian berpendapat semua kalimat iqamah itu ganjil. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, qad qamatis shalah, satu kali juga Allahu Akbar la ilaha illallah. Tapi pendapat yang kita sebutkan itu jauh lebih kuat ya, artinya yang dikecualikan dari yang ganjil itu adalah takbir di awal dan qad qamati as-shalah, karena ini adalah riwayat yang paling sahih terkait dengan pengajaran Rasulullah ya terhadap azan Bilal dan iqamah Bilal. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya setelah hadis nomor 193 kita masuk bab ke-30. Babu majaa annal iqamata mathna. Bab apa-apa yang telah datang bahwa iqamah itu dikumandangkan 2 kali. Ini kalimatnya. Namun hadis ini dilemahkan oleh sebagian para ulama dalam sanad dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, kana adzanu Rasulillah syaf'an fil adzani wal iqamah. Adzan Rasulullah itu genap baik di adzan maupun di iqamah. Ya, ini riwayat yang lain akan tapi riwayat ini dilemahkan oleh sebagian para ulama ya, dilemahkan oleh sebagian para ulama. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bab ke-31. Babu ma jaa fit tarassuli fil adzan. Fit tarassuli fil adzan.
Bab apa-apa yang telah datang terkait dengan tarassul. Tarassul artinya berlahan. Ya, berlahan bukan suaranya ya. Ya, karena adzan itu disunnahkan dengan suara keras. Ya, karenanya dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi Nabi perintahkan untuk mengajarkan kalimat-kalimat adzan kepada Bilal karena Bilal memiliki suara yang lebih keras daripada suara beliau. Namun yang dimaksud dengan tarassul di sini adalah berlahan dalam mengucapkan. Jadi jangan cepat-cepat. Ya, jangan cepat-cepat. Artinya setiap kalimat kata para ulama diucapkan dengan satu nafas. Diucapkan dengan satu nafas. Ya, berbeda dengan iqamah. Berbeda dengan iqamah. Iqamah itu dianjurkan untuk mengucapkannya dengan cepat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Satu nafas boleh. Tapi kalau azan tidak boleh. Sunnahnya itu tarik apa? Nafas. Bahkan dalam takbir, ini ada khilaf di kalangan para ulama, takbir yang 4 yang biasa kita kumandangkan. Satu takbir dengan takbir yang kedua, sebagian para ulama mengatakan ini 2 nafas hendaknya. Ya, hendaknya dua nafas. Allahu Akbar, 1 nafas. Allahu Akbar, 2 nafas. Ya, walaupun sebagian yang lain mengatakan, ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ya, boleh dengan 1 nafas. Bahkan sebagian lebih menganjurkan untuk 1 nafas dalam 2 takbir tadi, karena itu dihitung 1 kalimat. Allahu Akbar, 1 nafas. Walaupun sebagian mengatakan takbir pertama, takbir kedua ini hendaknya dipisah dengan 1 nafas. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah, walaupun riwayat ini dhaifkan oleh para ulama, akan tapi para ulama mengatakan beginilah yang disunnahkan dalam adzan. Jabir berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, idza adzanta fatarassal fi adzanik." Wahai Bilal, kalau engkau mengumandangkan adzan, maka ucapkan kalimatnya dengan berlahan. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Wa idza aqamta fahdur. Namun kalau engkau menegakkan iqamah, maka percepat ucapan kalimatnya. Ya, ini perbedaan antara adzan dan iqamah. Ini fikih adzan ya. Ini fikih adzan. Taib. Waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafrughul akilu min aklihi wasyaribu min syurbihi wal mu'tasiru idza dakhala liqada'i hajatihi. Beliau kemudian memberi bimbingan kepada Bilal agar ada jeda waktu antara adzan dan iqamah. Setelah engkau kumandangkan adzan, maka beri jeda waktu sebatas seorang yang makan selesai dari makannya, sebatas orang yang minum selesai dari minumnya, sebatas al-mu'tasir, yakni orang yang punya hajat, ya, ke belakang, ke WC misalnya, selesai dalam menunaikan hajatnya. Jadi ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ada jeda waktu antara adzan dan iqamah. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan berpesan jangan selesai adzan langsung iqamah. Beri waktu. Batas waktunya digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperkirakan sebatas orang yang makan selesai makannya. Tapi ini makan yang standar ya. Ya, ini makan yang standar karena ada orang makan 2 jam nggak selesai ya. Makan yang standar. Berapa menit kira-kira? Hah? Berapa? Oh, tes dulu ya. Karena ada orang yang nggak ngunyah dia, nelan ya cepat lah dia. Masuk gul langsung. Ya. Taib. Ya kurang lebih mungkin 10-15 menit ya.
kurang lebih. Tapi ini tentu berbeda-beda. Dan ini juga bagus sebenarnya kalau seandainya disepakati ya, di seluruh masjid kita ada jeda waktu ini. Jadi adzannya sama, qomatnya juga sama, itu bagus. Ya makanya kalau kita perhatikan di Mekah dan Madinah memang pemerintah memberikan ketetapan itu. Jadi jam ini yang apa namanya, ada iqamahnya itu, yang menentukan jam berapa iqamah itu pemerintah. Jadi serentak, dia seragam semuanya. Jadi kita tahu ya, setiap jamaah itu tahu setelah azan dia ngerjakan sholat 2 rakaat di rumah, dia tahu iqamatnya kapan gitu. Ya kalau sekarang ya tergantung sur-surnya masing-masing gitu. Kalau mau cepat ya cepat, lambat kan gitu kan. Jadi intinya subhanallah ada jeda yang diberikan. Ya karena salat berjamaah ini adalah sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, keutamaan ini sangat luar biasa, khususnya bagi laki-laki ya. Kita berbicara tentang kepada laki-laki, salat berjamaah itu luar biasa. Ya. Langkah kaki kita menuju masjid, setiap langkahnya itu hitungan luar biasa hitungannya. Setiap satu langkah itu ada hitungannya. Maksudnya hitungan pahala dan pengampunan dosa dan naik derajat kita di sisi Allah. Setiap langkah di itu. Jadi sholat berjamaah itu adalah hal yang istimewa bagi seorang muslim. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sholat subuh misalnya, walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhum walau habwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang sholat isya dan sholat subuh, ya. Tentunya ini juga sholat yang lainnya, ya. Tapi Nabi SAW menyebutkan secara khusus sholat yang berat bagi orang munafik untuk mengerjakannya. Ini sholat isya dan sholat subuh. Nabi SAW bersabda, walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Jika seandainya mereka tahu apa janji, pahala, ganjaran yang Allah SWT siapkan untuk orang yang mengerjakan sholat berjamaah isya dan subuh, maka mereka pasti akan mendatangi dua salat ini sekalipun merangkak. Sekalipun merangkak. Artinya dia sudah nggak bisa jalan gitu. Mungkin sakit parah dan sebagainya. Tetap kalau dia tahu apa yang Allah janjikan, ganjaran besar di dua salat ini, dia akan datang sambil merangkak. Ya. Jika seandainya ada orang sakit, kemudian ada pengumuman di dekat jalan, mungkin jarak antara rumahnya dengan jalan yang diumumkan tersebut kurang lebih 500 meter lah. Dia susah jalan sudah. Tapi diumumkan ada pembagian gratis atau bantuan tunai cash uang 4 juta. Siapapun yang datang dikasih. Kira-kira gimana? Dengan berbagai macam cara datang, yang penting 4 juta ya. Ya, gaji awak pun nggak sampai kan gitu kan. 4 juta gratis cash. Masya Allah. Ini gambaran, tapi Masya Allah ya, Allah SWT memberikan ganjaran pahala itu gaib dia. Agar Allah SWT melihat siapa orang yang memang benar-benar ingin mendapatkan itu dan siapa yang tidak. Karenanya para ulama mengatakan dunia ini diberikan kepada yang mau dan yang tak mau. Tapi akhirat Allah tidak berikan kecuali kepada yang mau saja. Ya, kalau dunia mau tak mau itu dikasih oleh Allah. Ya. Karena kadang-kadang ada orang yang rezekinya sudah banyak, dia udah nggak mau lagi. Tapi tetap dikasih. Usaha nggak usaha, mungkin bahasa di lapangan demikian. Artinya maksud tidak usaha, mungkin usahanya minim sekali. Males dia usaha, tapi ya kalau sudah direzeki dapat juga gitu. Tapi kalau akhirat tidak, Allah tidak akan beri kecuali kepada orang-orang yang mau. Siapa yang mau surga, dikasih surga. Yang nggak mau nggak dikasih. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang nggak mau, yang enggan. Loh, ada yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Nabi mengatakan man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba.
siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Siapa yang nggak mau taat itu hakikatnya orang yang nggak mau masuk surga. Enggan dia masuk surga. Jadi ini ditakdirkan oleh Allah. Pahala ganjaran itu gaib dia. Nggak cash dia, nggak nampak, tapi pasti dikasih. Pasti dikasih. Sebagian orang mengatakan, kalau nggak dikasih gimana Ustaz? Ya kita balik lagi, kalau dikasih gimana kamu? Artinya kalau nggak dikasih, ya kita sehat jalan. Misal nih, kalau cerita dikasih nggak dikasih, kita pasti jalan sehat, segar. Ya, kalau kamu santai-santai, kiranya dikasih, ya kamu yang merugi. Dan itu pasti ada ganjaran yang sangat luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya muadzin ya hendaknya memberi apa? Jeda, memberi waktu. Ya, ada orang yang mungkin masih ada hajat ya ke kamar mandi, ya menyelesaikan hajatnya. Ada orang yang mungkin sedang makan, ada orang yang mungkin hendak ada sedikit yang harus dia selesaikan, maka dikasih jeda waktu. Setelahnya baru iqamah. Ya, artinya kalau waktunya itu sudah tiba, ya tidak perlu juga menunggu orang yang lain. Artinya kalau sudah tiba waktunya iqamah saja. Ya. Contoh misalnya sudah diberi waktu 10 menit. Orang datang sholat sunnah, nggak perlu ditunggu sampai selesai semua. Ntar kalau datangnya estafet payah juga, nggak siap-siap. Ya, kalau sudah tiba waktunya qomat saja, nggak ada masalah. Ya, tapi memang sudah kita beri jeda waktu. Ya, qomat saja tidak ada masalah. Artinya yang mengerjakan sholat sunnah tadi langsung bisa membatalkan sholatnya bergabung dengan imam untuk mengerjakan sholat berjamaah. Taib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala taqumu hatta tarawni." Dan janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku. Janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku. Artinya berdiri untuk mengerjakan salat wajib itu para sahabat mulai berdiri kata Rasulullah setelah saya datang. Setelah saya datang. Jadi kalau Nabi sudah masuk, ya sudah masuk ke masjid, maka berdiri, bersiap-siap untuk mengerjakan salat berjamaah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari hadis yang sekalipun dilemahkan oleh para ulama adalah adab dalam mengumandangkan apa? Adzan. Ya, idza adzanta fatarassal fi adzanik. Kalau engkau mengumandangkan adzan, wahai Bilal, maka ucapkanlah kalimatnya jangan terlalu cepat, berlahan. Ini yang kita sebutkan tadi, kalimat demi kalimatnya, tarik nafas. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis nomor 196, ini hanya faidah sanad ya yang disebutkan oleh beliau. Kemudian kita masuk bab ke-32. Nomor hadis 197. Hadis dari Aun ibnu Abi Juhaifah, dari ayahnya Abu Juhaifah, dia berkata, "Ra'aitu Bilalan yu'adzin wa yadur wa yutbi'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udunaihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin lahu hamra urahu qala min adamin." Ini hadis berkaitan dengan bab apa-apa yang telah datang di mana muadzin memasukkan isba jari telunjuknya ke telinga tatkala ia mengumandangkan adzan. Ya. Muadzin memasukkan apa? Jari telunjuknya ke telinganya tatkala ia mengumandangkan apa? Adzan, ya, seperti ini, dimasukkan, ditutup. Ini bab ke-32. Kemudian beliau bawakan hadis Abu Juhaifah. Beliau berkata, aku melihat Bilal yu'adzin. Beliau mengumandangkan apa? Adzan. Kemudian wa yadur. Ya, yadur artinya
menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Wa yutbi'u fahu hahuna wa hahuna, yakni dia gerakkan wajahnya ke kanan dan dia gerakkan wajahnya ke mana? Ke kiri. Ini tentunya supaya kalimat adzan itu lebih sampai bukan hanya satu arah, tapi ke arah yang berbeda-beda. Ini tentunya karena tidak ada pengeras suara. Jadi ilahnya itu adalah untuk suaranya lebih luas, ya. Namun kalau sekarang kita lakukan seperti itu, hilang suaranya. Mikrofon, hayya 'alas shalah, kita kemari, kecuali kalau lengket di sini, ya. Kalau mikrofon seperti ini, hayya 'alas shalah, kemari, hilang suaranya. Malah mengecil dia, ya, malah mengecil. Jadi ilahnya ini supaya suaranya apa? Menyebar, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa isba'ahu fi udhun, dan dua jari telunjuknya di dalam kedua telinganya, ya. Wa Rasulullah fi qubbatin lahu hamra, dan kala itu Rasulullah SAW berada di tenda beliau berwarna merah. Saya urahu qala min adam, kata rawi, saya menyangka bahwa kubbah atau tenda Rasulullah SAW itu dari kulit, ya, terbuat dari kulit. Fakharaja Bilal baina yadayhi bil anazati faraqazaha bil batha fasalla ilaiha Rasulullah SAW. Kemudian selesai adzan maka Bilal keluar, ya, kemudian dia membawa anazah. Anazah itu semacam tongkat, ya, tongkat besi yang ujungnya tajam, kemudian Bilal menancapkannya, ya, di lembah tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan menghadapnya. Berarti ini namanya sutra, ya, namanya sutra. Taib. Sutra yang dimaksudkan dalam hadis ini para ikhwah dan akhwat bukan sutra khusus, ya. Bukan sutra khusus. Artinya seorang menghadap ke sutra ini merupakan syariat yang hendaknya dilakukan, tapi jangan kemudian membuat sebuah sutra khusus yang dibawa kemana-mana. Paham? Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan sutrah beliau sholat, bagaimana cerita Bilal ini, dari tongkat beliau. Jadi tongkat yang dibawa kemana-mana kalau sholat ditancapkan. Tatkala beliau tidak bawa tongkat, beliau menjadikan sutrah apa? Pelana kendaraan. Ya, jadi tidak membuat sutrah khusus. Ya, artinya apapun bisa dijadikan sutrah. Seperti di masjid, ya mungkin tiangnya, dindingnya, orang duduk, tidak ada masalah, atau apapun. Tapi jangan kemudian membuat sutra khusus. Kita khawatir ini termasuk berlebihan. Kita khawatir ini termasuk berlebihan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bilal melanjutkan ceritanya. Ibnu Abi Juhaifah melanjutkan ceritanya. Yamurru baina yadayhi al-kalbu wal himar. Yamurru baina yadayhi al-kalbu wal himar. Di mana lewat di hadapan beliau kala itu anjing dan keledai. Maksudnya di hadapan beliau itu di luar sutra. Karena memang anjuran dalam syariat, dalam syariat bahwa apabila kita sudah membuat sutra antara kita dengan kiblat kita, maka kita hendaknya menghalangi siapapun yang hendak lewat di antara kita dan sutra kita. Ya, sholat depan kita tiang misalnya. Siapapun yang akan lewat antara kita dengan sutra kita hendaknya dihalangi. Hendaknya dihalangi. Dan ini sunnah Nabi SAW. Maka Nabi SAW katakan, halangi dia. Kalau ia bersikeras untuk lewat, riwayatnya?
faqtulhu. Ya, ini terjemah bebasnya bunuh dia. Ini salah ya. Jangan diterjemahkan demikian. Ya, antum cekik mati dia bahaya. Enggak, bukan itu maksudnya. Artinya maksud yang dimasukkan Nabi SAW, faqtulhu fa innahu syaitan. Ya, lawan dia karena dia adalah syaitan yang hendak merusak salatmu. Arti lawan di sini, tahan dia sekuat tenaga. Tahan dia sekuat tenaga. Sampai disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau salat, kemudian ada anak pejabat atau keluarga istana lah hendak lewat di Masjid Nabawi, maka dia halangi oleh Abu Sa'id. Tatkala dia hendak lewat, dihalangi lebih keras. Tatkala dia paksa lewat, dihalangi lebih keras, sehingga tersinggung ini anak pejabat ini, ya keluarga istana ini tersinggung, diadukan kepada gubernur. Ya, gubernur juga punya hubungan dengan istana dari sisi apa? Dari sisi garis keturunan nasab. Maka Abu Sa'id dipanggil. Apa masalahnya dengan keluarga kami? Ya seakan-akan ada apa istilahnya? Sentimen lah kan gitu kan. Maka dijawab oleh Abu Sa'id, hadis Rasulullah seperti ini. Bukan ada sentimen, bukan ada masalah gitu. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi memang harus dihalangi dia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, melarang kita melewati apa? Orang yang sedang sholat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika seandainya dia tahu apa dosa yang Allah ancamkan bagi orang yang melewati orang yang sedang sholat, maka lebih bagus dia berhenti di situ, menunggu sampai selesai sholat selama 40 hari bisa, 40 minggu bisa, 40 bulan bisa, 40 tahun bisa. Jadi lebih bagus dia berhenti situ, tunggu sampai selesai, baru lewat. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hal yang hendaknya kita perhatikan untuk tidak melewati orang yang sedang sholat antara dia dengan sutrohnya. Antara dia dengan apa? Sutrohnya. Kalau dia tidak pakai sutroh gimana Ustaz? Tak ada pembatas. Dia sholat tidak menghadap pembatas apapun. Bolehkah kita melewati orang ini? Boleh tidak? Hah? Sebatas sujudnya ya. Sebatas apa? Sujudnya. Lepas dari sujud atau di luar dari tempat sujud, maka silahkan lewati. Ya. Jadi contoh misalnya sholat di belakang, tidak ada sutroh kecuali dindingnya ini. Pintu satu-satunya ini, sana dikunci pula. Ya. Bolehkah kita lewat? Jawabannya boleh. Karena baina yadai artinya sebatas tempat yang bisa disentuh oleh kedua tangannya. Nah, di depan dia kita tidak boleh lewat. Di luar itu kita dibolehkan untuk melewatinya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara khusus al-kalbu wal himar, kalb anjing dan himar, keledai, ini ada sebuah fikih khusus ya, kalau melewati seorang antara kita dengan sutroh kita, ini membatalkan sholat. Jadi kalau kita sholat menghadap sutroh, kemudian ada seseorang yang lewat kita tahan, dia tetap nyelonong saja, sholat kita tidak batal. Sholat kita tidak batal, tetap sah sholat kita. Ya, kan tapi kalau sudah yang lewat antara kita dengan sutroh kita anjing atau keledai, maka sholatnya batal. Dalam sebagai riwayat disebutkan yang ketiga, wanita yang sudah baligh, wanita yang sudah haid. Ini kalau melewatinya batal. Di sini Aisyah marah ya sebenarnya dalam riwayat ini, dia mengatakan, kenapa kalian samakan kami dengan apa? Ya. Jadi Nabi mengatakan memutus sholat seorang hamba itu kalau lewat di hadapannya anjing, keledai, dan wanita yang sudah haid. Ya. Maka Aisyah mengatakan, kenapa kalian samakan kami dengan anjing dan keledai? Dia punya ilmu, beliau punya ilmu. Kemudian beliau mengatakan, sungguh saya pernah tidur. Beliau ceritakan bagaimana sholat malamnya Rasulullah. Saya tidur antara Nabi dengan sutrohnya.
Itu yang cerita tatkala Nabi hendak sujud, Nabi pegang kaki Aisyah. Itu kan jelas tuh. Saya antara beliau dengan apa? Dengan sutra beliau. Ya nggak batal sholat beliau, belum melanjutkan sholatnya. Kenapa kalian samakan kami dengan keledai dan anjing? Masalahnya itu bukan lewat, kata para ulama. Karenanya ada sebuah hal yang disebutkan para ulama bahwa yang tahu hujjah bagi yang tidak tahu. Baik. Demikian para ikhwah. Ini hal yang disebutkan. Bahkan dalam sebuah riwayat anjing terkhusus anjing hitam. Ya, terus anjing hitam. Walaupun sebagian bertanya kepada Rasulullah, apa bedanya anjing hitam dan anjing yang berwarna lainnya? Anjing pink misalnya, anjing berwarna pink misalnya. Ya. Kenapa anjing hitam diperintahkan untuk dibunuh, yang lain tidak? Maka Nabi mengatakan anjing hitam itu adalah syaitan. Bukan jelmaan syaitan maksudnya. Jadi maksud dengan syaitan ini dia punya tabiat watak yang buruk seperti tabiatnya syaitan. Jadi anjing yang hitam semua badannya ini punya watak yang tidak baik ya, atau watak buruk seperti wataknya syaitan. Biasanya lebih apa ini anjing warna hitam ini? Lebih galak, ya lebih ya seperti syaitan lah. Ya seperti syaitan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Wa alaihi hullatun hamra. Kala itu beliau memakai pakaian berwarna merah. Ya, ini juga menunjukkan bahwa baju warna merah tidak mengapa. Ya. Walaupun ada sebahagian riwayat yang melarang baju warna merah. Akan tapi ini menunjukkan bahwa baju merah itu tidak mengapa. Jadi yang dilarang bagaimana? Yang dilarang itu kalau merahnya merah darah. Merahnya merah darah ini tidak bagus. Tapi kalau merah seperti merah apa ya? Merah jambu, ya. Merah maron atau merah yang ada listnya, maka tidak mengapa insya Allah. Karena Nabi SAW memakai baju berwarna apa? Merah. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa tatkala aku melihat Nabi memakai baju warna merah, ya, aku tidak melihat orang yang lebih ganteng dari beliau setelah maupun sesudahnya. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karena memang ada beberapa warna-warna itu yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Dan warna yang paling disukai Nabi warna apa? Warna apa? Hah? Warna putih. Ini warna kain yang paling disukai oleh siapa? Rasulullah SAW. Iya. Nabi SAW mengatakan sungguhnya pakaian yang paling aku cintai adalah pakaian warna putih. Karenanya Nabi berpesan tatkala seorang meninggal, maka jadikan kain kafannya kain berwarna apa? Putih. Ya walaupun kain kafan tidak warna putih boleh, tidak mesti. Ya, artinya tidak wajib. Ya tidak wajib. Misalnya putih ada listnya atau warna yang lain tidak mengapa. Tidak mesti harus putih, tapi lebih dianjurkan berwarna apa? Putih. Ya begitu juga dengan pakaian. Pakaian berwarna putih itu jauh lebih dicintai, ya jauh lebih dicintai. Tapi tidak wajib, khususnya di negeri-negeri yang banyak lumpurnya. Ini kalau putih luar biasa ya Pak ya. Misalnya ya kalau kita lihat mereka di Timur Tengah itu, ke ladang pun pakai jubah putih ya. Gembala unta pun pakai jubah putih ya, karena kering. Coba antum ke sawah pakai jubah putih, apa jadinya kan gitu kan. Ya, ini para ikhwah kondisi yang tentunya berbeda ya. Tapi secara garis besar baju putih sangat dicintai. Kalau perempuan? Hah? Mana dalilnya? Perempuan pakaian yang atau warna baju yang paling disukai? Dalilnya? Kalau putih jelas tadi dalilnya. Semuanya pakaian yang paling aku cintai dari pakaian yang lain ada warna putih. Jadikan itu sebagai kafan untuk orang-orang meninggal di kalangan. Fakaffinu biha mautakum.
Jadikan dia sebagai kain kafan untuk warna putih sebagai warna kain kafan yang dipakaikan untuk orang yang telah meninggal di kalangan kalian. Ini hadis jelas. Putih adalah warna yang paling dicintai. Taib. Sekarang kalau kita cerita tentang perempuan gelap, hitam misalnya, apa dalilnya? Hah? Nah, terus? Hah? Terus? Di situ disebutkan hitam? Karena ya wallahu a'lam para ikhwah, hukum asal hadis putih ini sebenarnya berlaku juga untuk kaum wanita. Ya, berlaku juga untuk kaum wanita. Yang diwanti-wanti kaum wanita adalah memakai sesuatu yang memantik perhatian. Itu yang diwanti-wanti. Ya. Jadi kalau warna hitam, ada warna hitam yang memang kalau dipakai itu semua kita akan melihatnya. Karena kainnya sangat kilat sekali, bagus sekali. Kita pernah lihat itu baju abaya, ya. Itu yakin kalau dipakai itu susah kita untuk nundukkan pandangan. Padahal dia tutup aurat. Bagus sekali. Bagus sekali. Jadi warnanya itu betul-betul apa? Hitam. Betul-betul halus sekali. Ya, yang nggak sanggup lah kita beli. Ya 80 juta gimana? Hah? Bagus sekali gitu. Jadi intinya wanita itu diperintahkan untuk memakai pakaian yang tidak menarik perhatian laki-laki. Ya. Ini para ikhwah dan akhwat. Jadi pakai putih gimana? Ya enggak, termasuk bahagian daripada hadis yang kita bacakan tadi. Ya, makanya tatkala seorang wanita memakai putih misalnya, ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan tidak ada keharusan harus pakai warna apa? Hitam. Tidak ada keharusan, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian beliau berkata, "Ka'anni anzur ila bariqi saqai." Ya. Seakan-akan aku hari ini masih membayangkan, ya, melihat kepada begitu putihnya kedua betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sufyan nurahu hibarah. Ya. Ini merah yang ada garis-garisnya. Jadi tidak merah murni, ya, tapi merah punya corak yang lain, ada garis-garis warna lain. Taib. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini dijadikan sebagai landasan bagi para ulama, yastahibbuna ayyudkhilal muadzin isba'aihi fi udhunaihi fil adzan. Para ulama menjadikan hadis ini sebagai landasan, disunnahkannya, dianjurkannya seorang muadzin memasukkan kedua jari telunjuknya ke telinganya tatkala mengumandangkan apa? Adzan. Ini sunnah. Ya, ini sunnah. Adapun terkait dengan menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri khusus tatkala mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini tergantung kondisi. Karena apabila pengeras suara itu hanya dalam satu sisi, ya, hanya dalam satu sisi, maka ini tidak memungkinkan, karena terkala dia menggerakkan ke kanan maka akan mengurangi kerasnya apa? Suara. Wa qala ba'du ahli ilm, sebagian ulama mengatakan ini juga dianjurkan dalam iqamah. Jadi iqamah juga dianjurkan untuk memasukkan apa? Jari ke telinga. Yudkhilu isba'aihi fi udhunaihi. Akan tapi ini adalah perkataan sebagian para ulama. Namun banyak para ulama hanya menyebutkan di saat azan saja, ya, di saat azan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bab ke-33. Nomor hadis 198. Hadis dari Bilal. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dhaifkan oleh sebagian para ulama, la tuthawwibanna fi syai'in min as-salawati illa fi salatil fajri. Jangan mengucapkan tathwib di salat 5 waktu kecuali di salat subuh. Kata salat subuh di sini para ikhwah
dalam riwayat ini yang riwayatnya kata para ulama lemah. Jadi yang dimaksud dengan tathwib, yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu, yang dimaksud dengan tathwib adalah ucapan as-salatu khairun minan naum. Tathwib itu adalah as-salatu khairun minan naum, yang artinya salat lebih baik daripada tidur. Ini tathwib. Kalimat as-salatu khairun minan naum itu sunnah. Namun di mananya, ini kemarin sempat kita singgung ya, apakah dia di adzan subuh atau di adzan sebelum subuh? Ya, apakah ia di adzan subuh atau di adzan sebelum subuh? Karena adzan subuh ini ada dua. Ya, yang pernah dipraktekkan di kota Madinah dahulu dan sampai sekarang juga seperti itu. Adzan untuk membangunkan orang dari tidur. Ya, kalau biasanya di Mekah dan Madinah saat ini itu 1 jam sebelum dikumandangkan adzan subuh, adzan pertama dikumandangkan. Jadi kalau sekarang misalnya subuhnya jam 5, maka jam 4 adzan itu dikumandangkan. Yang biasanya kalau yang mau sahur akan terbangun, yang mau sholat malam akan sholat, ya. Nah, nanti 1 jam kemudian baru dikumandangkan adzan subuh, menandakan bahwa waktu sholat subuh telah tiba. Taib. Tathwib ini, as-salatu khairu minan naum, berbeda para ulama dalam peletakannya. Dia sunnah, tapi berbeda para ulama dalam peletakannya. Apakah dia di adzan pertama yang jam 4 tadi, ataukah di adzan kedua? Riwayat ini, Nabi berkata kepada Bilal, jangan ucapkan tathwib as-salatu khairun minan naum kecuali di salat subuh. Jika seandainya hadis ini sahih, maka perselisihan selesai. Tapi sayangnya hadis ini dhaif. Jadi tidak ada satu riwayat pun yang menegaskan dengan tegas bahwa as-salatu khairun minan naum itu di adzan salat subuh. Bisa di awal, bisa di akhir, nanti di adzan pertama dan bisa di adzan terakhir atau adzan salat subuh. Baik. Kenapa? Yang sahih adalah adzan yang sahih adalah tathwib itu sunnah. Ini yang pertama kita harus sepakati ya. Ini harus kita pahami pertama bahwa as-salatu khairu minan naum adalah sunnah. Peletakannya yang terjadi perbedaan. Sebagian ulama mengatakan di adzan pertama, adzan jam 4 setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan di adzan subuh. Ya, di adzan subuh. Yani setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum. Ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Namun yang sahih wallahu taala alam, tathwib diucapkan di adzan subuh. Tathwib diucapkan di adzan subuh. Jadi as-salatu khairu minan naum itu adalah kalimat yang dibaca di adzan subuh, bukan di adzan pertama. Baik. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dan di sini Al-Imam At-Tirmidzi tidak menyebutkan terkait dengan perbedaan tempat, tapi beliau menyebutkan tentang dua tathwib, yang satu para ulama membencinya, yang satu disepakati sunnah. Adapun as-salatu khairum minan naum yang disepakati oleh para ulama termasuk sunnah adalah kalimat as-salatu khairum minan naum di adzan subuh, atau menurut sebagian yang lain di adzan sebelum subuh. Ini sunnah, tidak ada pertentangan di kalangan para ulama. Karena memang ditetapkan dalam hadis, tidak mungkin ditolak ya. Namun ya, sebagian mengatakan tathwib itu adalah bid'ah. Yang dimaksud dengan bid'ah ini bukan tathwib yang kita maksudkan pertama ini, akan tapi beliau menyebutkan di sini ya sebuah penjelasan. Saya dakhaltu waruyan Mujahid, diriwayatkan dari Mujahid, ya, saya pernah
masuk bersama Abdullah bin Umar ke sebuah masjid waqad udzina fihi. Adzan telah dikumandangkan. Wa nahnu nuridu an nusalliya fihi fathawwabal muadzin. Kami masuk ke masjid, ini kata Mujahid, seorang tabi'in bersama dengan Abdullah bin Umar, sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kami masuk ke masjid, adzan sudah dikumandangkan. Kami hendak mengerjakan salat di masjid itu. Tiba-tiba muadzin melakukan tathwib. Tathwib tadi apa? As-salatu khairun minan naum. Maka Abdullah bin Umar keluar dari masjid itu, tidak jadi salat di situ, sembari berkata, "Ukhruj bina min indi hadzal mubtadi'." Ayo kita keluar dari masjid ahli bid'ah ini gitu. Beliau keluar, enggak mau salat di situ. Muadzin tadi mengucapkan apa? As-salatu khairun minan naum. Taib. Ini sepertinya bertentangan, tapi kalau kita baca penjelasan para ulama tidak bertentangan, karena yang dilakukan oleh muadzin ini bukan tathwib yang sunnah. Yang sunnah tadi apa? Iya, bukan kalimatnya yang bermasalah, tapi peletakannya. As-salatu khairum minan naum yang sunnah diucapkan setelah hayya 'alal falah di adzan subuh atau di adzan yang pertama, ini sunnah. Namun yang dilakukan oleh muadzin di masjid yang Abdullah bin Umar akhirnya marah dan dia tidak jadi sholat di situ, ya padahal sebenarnya kalaupun tetap sholat dan dia melakukan sebuah bid'ah, ini tetap sah sholatnya. Tapi karena beliau sahabat, beliau ingin ingkari agar orang tahu bahwa ini sama sekali bukan bagian daripada sunnah Nabi SAW. Tathwib yang dilakukan oleh muadzin ini adalah setelah selesai kumandang adzan selesai, taib, kemudian jeda antara adzan dengan iqamah, orang nggak datang juga. Mana ini orang kampung ini kok nggak ada juga. Akhirnya dia ambil mic lagi, as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum. Nah, ini yang tidak ada contohnya. Ini yang marah Abdullah bin Umar. Makanya disebutkan oleh banyak para ulama dalam beberapa athar, para sahabat itu benci sekali kalau ada orang kembali mengumumkan telah tibanya salat setelah adzan selesai. Udah nggak perlu udah. Kan sudah cukup apa? Adzan. Ini panggilan subhanallah luar biasa. Jadi nggak perlu lagi teriak-teriak, ayo sholat, mana ini, ayo jamaah, mana, datang ke masjid. Nggak perlu. Karena sudah ada adzan. Ini yang dimaksud tathwib yang diingkari oleh Abdullah bin Umar. Karenanya beliau berkata, walam salfi qala wa inna makariha Abdullah at-tathwib alladhi ahdatsahu an-nasu ba'du. Ya, kalimat as-salatu khairu minan naum yang dibenci oleh Abdullah bin Umar adalah kalimat as-salatu khairu minan naum yang prakteknya dibuat-buat oleh manusia setelah Rasulullah SAW. Tapi kalau salatu khairu minan naum di adzan subuh atau di adzan sebelum subuh itu sunnah. Tergantung. Kalau ada ulama mengatakan kaum muslimin mempraktekkan adzan sebelum subuh yang ada as-salatu khairum minan naum, ini memang sunnah. Kalau ada yang berpendapat di adzan subuh ini juga sunnah. Tapi kita sudah sebutkan yang paling tepat wallahu alam adalah as-salatu khairum minan naum diucapkan di adzan subuh. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tathwib yang dibenci oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar adalah tathwib setelah adzan. Ini yang kemudian beliau keluar, beliau mengatakan, tak usah sholat di sisi mubtadi ini. Kita ayo keluar, tinggalkan masjid ini. Karena setelah selesai adzan, menjelang iqamah, dia kembali mengumandangkan as-salatu khairun minan naum. Dan ini memang tidak ada contohnya di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan kita persilahkan. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan masuk bab ke-34 nomor hadis 199 insyaallah taala. Jadi di masyarakat Tengah itu nggak disebutkan telunjuk ataupun jari tengah. Telunjuk, isba, jari telunjuk. Isba itu jari telunjuk ya. Jadi yang dimasukkan adalah jari telunjuk. Allah. Nah. Sebelum ada itu ada
bacaan-bacaan lain. Setelah azan ada doanya. Baik. Kalau kita lihat dari apa yang telah kita pelajari dari hadis tentang adzan, maka tidak ada kalimat apapun sebelum adzan. Ya, tidak ada kalimat apapun sebelum adzan. Karena kita tadi mengulang-ulang terkait dengan bilangan jumlah adzan. Ya, disebutkan 19 kalimat. Bahkan Nabi SAW tatkala mengajarkan adzan kepada Abu Mahdzurah, yang kita kemarin telah sebutkan latar belakang daripada pengajaran adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Mahdzurah, ya, Nabi perintahkan ia untuk mengulang kalimat diajarkan oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan, ucapkan Allahu Akbar. Ucapkan Allahu Akbar. Maka Abu Mahdzurah mengucapkan apa yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah. Dan tidak ada pengajaran saat itu, baik di adzan Abu Mahdzurah maupun di adzan Bilal yang diawali dengan mimpi Zaid bin Abdi Rabbi, tidak ada di situ pengajaran kalimat-kalimat apapun sebelum apa? Sebelum adzan. Dalam hal ini tentunya kita paham dan harus kita jelaskan bahwa kita tidak mengingkari kalimat-kalimat yang baik seperti zikir, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Kita tidak ingkari. Itu adalah bahagian daripada zikir yang harus diucapkan. Ya, tatkala orang mengatakan subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya, bagus, bagus. Ya, membaca Al-Quran bagus. Akan tapi tatkala diyakini bahwa sebuah ayat, sebuah kalimat dianjurkan untuk diucapkan pada momen tertentu, kesempatan tertentu, sebelum melakukan sebuah ibadah tertentu, maka menghususkan dalam hal ini, penghususan bukan kalimatnya, penghususannya ini yang dipersoalkan. Sama seperti as-salatu khairu minan naum yang kita sebutkan di sini. As-salatu khairu minan naum ini tathwib namanya dalam bahasa hadis. Tathwib ini sunnah, kalimat yang bagus. Tapi tatkala penempatannya tidak sesuai, ini diingkari oleh siapa? Abdullah bin Umar. As-salatu khairu minan naum, kalau penempatannya sesuai, itu sunnah. Tapi tatkala penempatannya tidak sesuai, diingkari oleh Abdullah bin Umar. Jadi bukan kalimat as-salatu khairu minan naumnya yang dipersoalkan, akan tapi apa? Penempatannya. Ya, penempatannya. Sehingga jangan kemudian dipahami bahwa melarang baca Quran, melarang zikir, melarang bermunajat, melarang berselawat. Enggak. Kita katakan itu adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Akan tapi penempatannya. Ya, penempatannya. Sama seperti ada seorang bertanya kepada tabi'in, Imam at-tabi'in, beliau berkata, apa pendapatmu jika saya mengerjakan salat 4 rakaat sebelum subuh? Salat 4 rakaat sebelum subuh. Yang sunnah sebelum subuh itu salat hanya 2 rakaat. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, Nabi tidak pernah mengerjakan salat sebelum subuh, artinya setelah tiba waktu salat subuh, fajar shadiq telah terbit. Nabi tidak pernah mengerjakan salat sunnah apapun kecuali 2 rakaat. Ya kadang orang semangat gitu. Masih ada waktu. Misal kalau tadi kita praktekkan 15 menit, 10 menit, kita 2 rakaat, kayaknya masih ada waktu. Tambah lagi salat gitu loh. Tambah lagi salat, masih ada waktu. Yang sunnah itu cuman 2 rakaat. Ada momen-momen yang memang kita dianjurkan menambah salat. Ada. Tapi di situ praktek Rasulullah hanya 2 rakaat saja, tidak lebih. Maka orang ini mengatakan, bagaimana pendapatmu jika saya mengerjakan salat sunnah sebelum subuh 4 rakaat? Nabi mengajarkan berapa? 2 rakaat. Maka imam ini mengatakan, jangan, nggak boleh, salat 2 rakaat. Dia mengatakan, kalau saya tetap 4 rakaat, apakah Allah akan menyiksa saya? Wong saya salat kok disiksa gitu. Allah marah sama kamu nanti. Loh, masa Allah marah? Allah akan siksa saya mengerjakan sholat kok dimarah, disiksa. Maka ulama ini menjawab dengan fikih. Beliau mengatakan, Allah tidak menyiksamu karena sholat, enggak. Tapi Allah menyiksamu karena kau menyelisihi praktek sunnah nabinya. Nabimu, utusan Allah itu mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, kamu pandai-pandaian
4 rakaat. Siapa yang mencontohkannya? Bukan masalah sholatnya. Sholatnya dianjurkan, wong disitu ruku, baca Quran, berzikir. Ini bagus, tapi penempatannya yang kurang tepat. Penempatannya yang kurang tepat. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ada beberapa hal yang hendaknya diperhatikan. Contoh misalnya ibadah apabila dikaitkan dengan waktu, maka waktunya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah. Ibadah apabila dikaitkan dengan tempat, maka tempatnya juga harus diperhatikan. Ibadah kalau dikaitkan dengan kaifiat tertentu, maka kaifiatnya juga harus ditentukan. Ibadah apabila dikaitkan dengan jenis tertentu, maka jenisnya juga harus diperhatikan. Orang kurban dengan gajah, boleh nggak kurban dengan gajah? Lebih besar kok Ustaz. Ini kalau gajah halal ya, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, gajah itu halal atau haram. Sebagian mengharamkannya karena dia punya apa? Punya taring. Sebagian mengharamkannya punya taring. Tapi nggak usah gajah lah, nanti pikir gajah halal antum cari gajah pula. Jerapah. Ya, jerapah. Atau burung apa yang mahal? Jangan burung unta yang mahal. Yang kecil mahal. Harga 20 juta. Murai batu. Korban dengan murai batu. Diterima tidak? Enggak diterima. Kenapa? Karena memang syariat tatkala memerintahkan kita berkurban, jenisnya ditentukan loh. Jenisnya hewan ternak, unta, sapi, atau bisa dikaitkan dengan kerbau dan kambing. Di luar itu jenisnya memang itu dihitungan syariat. Maka jangan pandai-pandaian kurban dengan ayam misalnya. Oh enggak ada ini, ayam aja lah, kan bisa juga kurban ayam. Kan hewan ternak juga. Jadi ada jenis yang ditentukan, tata cara yang ditentukan, waktu yang ditentukan, ya, tempat yang ditentukan. Orang umroh ke Bali, haji ke Bali misalnya, terima nggak? Atau haji ke Iran misalnya, umrohnya ke Karbala, terima tidak? Enggak. Karena Allah perintahkan yang dikunjungi itu haji itu tempatnya ditentukan. yakni Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah. Atau udahlah kita umroh ke asrama haji saja. Di situ kan ada Ka'bahnya lengkap lagi gitu loh. Diterima tidak? Enggak terima karena memang tempatnya ditentukan oleh Allah SWT. Jadi ini hal yang hendaknya kita perhatikan dalam pelaksanaan ya, dalam pelaksanaan sebuah ibadah yang dikaji oleh para ulama. Kalimat-kalimat tertentu kadang-kadang dia adalah sebuah ibadah pada satu kondisi, pada satu tempat, tapi bukan ibadah di tempat yang lainnya. Jadi ini berkaitan dengan kalimat yang dibaca sebelum adzan. Adapun setelah adzan ada doanya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Ini doa setelah adzan ya ada ini. Diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mengatakan barang siapa yang setelah adzan dia berselawat kepadaku kemudian membaca doa itu, maka halal lahu syafaati yaumil qiyamah. Dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi setelah selesai adzan kita baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai selesai. Kemudian kita membaca doa ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'atta. Kita akan mendapatkan apa? Syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini wallahu taala alam. Nah. Fadhal. Penggunaan waktu azan itu untuk yang lain Ustaz, misalnya waktu kelahiran atau ada pernah lihat juga di kebakaran atau gempa atau ketakutan melihat hantu gitu misalnya kata. Karena azan kan taib. Setan takut dari. Ya, setan kabur sampai keluar kentutnya. Taib. Hadis berkaitan dengan setan kabur tadi disebutkan bahwa tatkala adzan dikumandangkan maka syaitan akan lari sejauh-jauhnya sampai keluar
kentutnya. Sebagian ulama mengatakan keluar kentutnya tadi artinya lari terbirit-birit lah bahasa kita. Sampai terkentut-kentut dia larinya. Karena takut sekali atau benci sekali mendengar suara apa? Adzan. Dalam sebagian yang lain, penjelasan para ulama, terkentut tatkala mendengar adzan, dia sengaja kentut supaya nggak dengar. Supaya nggak dengar. Makanya kalau ada adzan, hendaknya kita dengar, kemudian kita jawab. Sama jangan seperti apa? Jangan seperti setan. Adzan ribut aja. Ya. Ini ada dua sisi syarah dari para ulama. Taib, ini juga terkait dengan penempatan tadi yang kita singgung ya. Penempatan adzan itu sebenarnya di mana? Jadi kalau kita pelajari di sini, adzan itu dikumandangkan tatkala tiba waktu salat, tiba waktu salat adzan. Ya. Ini hadis yang jelas sahihnya. Adapun penempatan yang lain seperti yang ditanyakan tatkala kelahiran, kalau laki-laki adzan, kalau perempuan qomat. Ada sebagian mengatakan sebelah kanan adzan, sebelah kiri iqamat. Memang ada hadisnya. Nanti kita akan sampai di sini. Tapi Allah alam hadisnya mungkin di nomor ribuan mungkin ya. Sabar nanti kita akan sampai insyaallah taala. Ya, insyaallah sampai kita. Jadi tetap kita belajar ya. Ya semoga selesai ini. Insyaallah ya. Semoga Allah berikan pada kita umur panjang, kesehatan, kita bisa mengkaji ya. Satu persatu. Ya kita nggak nyangka sekarang sudah 199. Padahal baru kemarin kayak kita mulai hadis nomor 1 kan. Iya, ya nggak apa-apa. Jalannya seperti keong nggak apa-apa. Yang penting sampai. Jangan seperti kancil ya kan. Semangat tapi tidur. Terakhir nggak sampai. Tapi pelan-pelan insyaallah ada. Tapi hadisnya ada Pak terkait dengan itu. Namun hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Nabi SAW tatkala kelahiran Hasan dan Husain beliau adzan, tapi hadisnya diperdebatkan oleh para ulama. Jadi kalau ada yang mengadzankan bayi, ya mungkin dia ikut pendapat ulama yang mensahihkan hadis itu. Namun kalau yang tidak, juga mungkin dia berpendapat dengan ulama yang mengatakan tidak gitu. Jadi ini ada riwayatnya. Namun ada yang lain yang tidak ada riwayatnya, ya. Ya, seperti misalnya jenazah misalnya, ini nggak ada riwayatnya, hanya beberapa pendapat dari para ulama misalnya. Ini tidak ini dan secara logika juga pengaruhnya apa gitu loh. Bahkan dipanggil adzan yang meninggal ini nggak datang. Setelah meninggal minta diazankan. Ini hal yang kita introspeksi diri sebenarnya bagi setiap kita. Ya, jangan sampai setelah mati baru ingin di masjid. Baru ingin dibawa ke masjid. Nanti kalau bapak meninggal sholatkan di masjid ya. Tapi tak pernah sholat di masjid. Ini introspeksi diri. Jangan sampai masjid menjadi tempat yang paling kita sukai setelah kita meninggal. Jangan sampai kalimat yang agung itu kita sukai setelah kita meninggal. Habis sudah, ya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sekali lagi ini penempatan yang hendaknya diperhatikan. Ya, adzan adalah kalimat yang sangat agung. Adzan adalah kalimat yang sangat luar biasa, tapi penempatan juga harus diperhatikan. Karena Nabi SAW juga sudah praktekkan. Beliau menguburkan bukan 1-2 sahabat. Beliau sudah menguburkan bukan 1-2 kerabat beliau. Ya, tapi tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa beliau mengazankan atau iqamahkan. Ada riwayat tadi tentang kelahiran, tapi riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Yang ada sebenarnya adalah kalau selesai mengebumikan jenazah adalah mendoakan. Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tatsbit fa innahu al'ana yus'al. Mohonkan ampunan kembali, minta keteguhan untuknya karena ia sedang ditanya. Bahkan sunnahnya mendoakan itu jangan cepat-cepat. Mendoakan itu jangan cepat-cepat. Artinya ada waktu yang cukup. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As diisyaratkan seperti seseorang yang menyembelih unta dan selesai dengan membagikan dagingnya kepada masyarakat. Sepanjang itu doanya. Ya tapi ya mungkin ini yang profesional ya. Kalau kita disuruh nyembelih unta, kemudian nguliti, kemudian bagi, ya insya Allah 1 hari nggak siap. Ini profesional ya.
Ya mungkin kita lihatlah orang-orang kita yang mungkin biasa nyembeli sapi, nyembeli kambing, itu memang ligatnya luar biasa. Ya, paling pun kita bisa melakukan mendekati itu, tapi sempurna ini. Ya karena biasanya kalau kita berdoa itu nggak tahan kita lama-lama kan? Nggak tahan lama-lama karena yang kita harapkan di dada kita adalah yang penting kan dikabulkan. Bukan menikmati ibadah doa. Ini sebuah apa namanya? Iman yang berbeda antara kita dengan para sahabat. Kalau Umar bin Khattab mengatakan, saya kalau berdoa, saya tidak pikirkan pengkabulan, tapi saya memikirkan kewajiban saya berdoa, doa diperintahkan oleh Allah, sehingga dengannya doa itu menjadi sesuatu yang mereka bisa bertahan berdoa panjang-panjang. Kalau kita kan, kalau doa yang terbayang di benak kita apa? Kapan dikabulkan gitu. Bahkan setelah selesai doa, ini kapan ya, nanti malam, besok atau kapan di pengkabulannya? Enggak penting itu. Yang penting kamu berdoa. Sehingga orang yang berdoa dengan rasa seperti ini, iman seperti ini, dia nggak bosan-bosan berdoa terus. Ya kalau ada waktu 1 jam, 2 jam dia berdoa. Coba antum bayangkan Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT di padang Arafah dari selesai sholat zuhur sampai tenggelam matahari. Kalau kita mungkin gimana itu? Apa lagi ya? Udah semua ini loh. Nah, gitu. Udah semua habis, udah bingung. Mau minta apa lagi lah ini? 15 menit aja udah habis semua. Ini para ikhwan. Ini subhanallah iman mereka dalam berdoa seperti itu. Makanya doa itu ya dianjurkan agak panjang sedikit. Di mana? Di tempat-tempat yang diperintahkan. Doa untuk siapa? Doa untuk mayit. Ampuni dia ya Allah, teguhkan jawabannya. Karena ia sedang menghadapi ujian yang sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Dia butuh doa orang-orang di atas. Tapi doanya jangan doa untuk kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu untuk kamu, kata mayit, saya gitu. Untuk saya. Ya. Hah? Maksud saya mana katanya? Pakai bahasa Indonesia saya minta, ya Allah teguhkan dia, ampuni dia, kuatkan dia dalam menjawab. Karena ini penentuan. Kalau dia bisa menjawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam, jalan tol ke surga itu nggak ada hambatan. Itu janji Nabi SAW. Ya, akan dikatakan sadaqa abdi, benar jawaban hambaku. Ya, lapangkan kuburnya sejauh mata memandang, bukakan untuknya pintu surga. Ini ujian yang sangat luar biasa. Ya, ujian yang sangat luar biasa. Ini penentu. Alam barzakh itu adalah penentu. Itu gerbang pertama untuk menentukan perjalanan panjang berikutnya sampai surga atau neraka. Ya. Makanya di antara pertanyaannya di alam barzakh itu, dari mana kau tahu? Nah, itu pertanyaannya. Dari mana kau tahu nabimu adalah Muhammad SAW? Dari mana kau tahu? Maka seorang yang beriman akan mengatakan, saya baca Quran dan saya baca di situ bahwa beliau adalah utusan Allah, saya imani. Benar jawabannya. Ini subhanallah. Jadi memang harus belajar dia. Bahkan dalam sebagian riwayat mengatakan, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Saya hanya dengar orang-orang mengatakan gini-gini, aku ikut-ikut saja. Salah, hantam sekali. Ya nggak bisa. Akidah itu memang dipelajari dia. Minimal kita belajar 1 kali, kita bangun akidah kita dengan apa yang kita pelajari, cukup. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Kita tahu itu dalam Al-Quran, sudah kita imani, selesai, aman itu. Tidaklah mesti harus hafal ayatnya di surat berapa, nomor berapa, atas bawah, kanan kiri, nggak mesti. Yang penting kita sudah tahu ini adalah firman Allah, ini sabda Rasulullah, kemudian kita ikat iman kita dengan dalil itu. Selesai. Jadi ini penentuan yang sangat luar biasa alam barzakh tadi. Maka di situ kita butuh apa? Mendoakan dia. Ya, mendoakan dia. Begitu dia dalam salat. Dalam salat kita doakan. Ya, dengan setulus-tulusnya doa.
Karena sering kita ingatkan bahwa sebenarnya yang menjadi imam dalam jenazah itu sama aturannya seperti imam dalam salat 5 waktu. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam adalah orang yang paling ahli bacaan dalam Al-Quran. Kemudian kalau tidak, kalau sama-sama bagus bacaannya, maka apa? Yang paling paham sunnah. Artinya punya ilmu tentang hadis dan seterusnya. Ini aturannya sama gitu. Karenanya disebutkan dalam riwayat tatkala Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal, cucu Nabi SAW, maka cucu Nabi yang lain Husain, adiknya, kala itu ada di Madinah, sama-sama di Madinah. Kemudian dia berkata kepada gubernur, dia mengatakan, jadilah engkau imam. Kalau bukan ini sunnah Rasulullah, maka saya tidak akan mengizinkan siapapun menjadi imam kecuali aku, adiknya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tidak boleh seorang mengimami orang lain di bawah kekuasaannya kecuali atas izinnya. Jadi misalnya masjid ini ada imam rawatibnya, kita nggak boleh tiba-tiba nyelonong, sedangkan imamnya ada, kecuali atas izin imam. Gitu juga misalnya gubernur datang, nggak boleh kita tiba-tiba nyelonong, karena dia ini kekuasaan dia. Jadi kalau dia izinkan, dipersilakan, silakan. Ini yang sunnah seperti itu aturannya. Makanya kadang-kadang dalam sholat jenazah ada keluarga, anak dan yang lainnya dipaksakan, sedangkan dia tidak bisa doa. Sayang. Yang penting anaknya, ya, walaupun nggak bisa doa, salah. Karena tujuan sholat itu apa? Mendoakan, itu tujuannya. Memang rukunnya 4 takbir, akan tapi di balik 4 takbir itu ada doa yang hendaknya diucapkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simadkhalahu wa silhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minadh dhunubi wal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabi. Ini doa yang kalau Allah kabulkan itu, Allah kabulkan, udah nggak ada lagi diharapkan apa-apa. Doa luar biasa ini doanya. Ini keistimewaan agama kita, agama Islam. Dan hubungan antara seorang muslim dengan saudaranya itu berlanjut sampai dia mati. Mendoakan apa? Hal yang sangat luar biasa. Wa abdilhu daran khairan min dar. Ya Allah, gantikan untuknya rumah baginya setelah kematian lebih baik daripada rumah. Wa zaujan khairan min zauji. Pasangan hidup yang lebih baik dari pasangan yang dia tinggalkan. Wa ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang dia tinggalkan. Adkhilhul jannah, masukkan ia ke dalam surga, selamatkan ia dari azab kubur dan dari api neraka. Ini doa luar biasa itu, doa jenazah itu luar biasa. Karena ya hendaknya yang menyolatkan, khususnya yang jadi imam, ini yang paham lah. Ya, yang paham sehingga benar-benar doa itu diucapkan dengan tulus. Dengan tulus. Ya, karena saat itu yang paling dibutuhkan olehnya adalah apa? Enggak butuh yang lain, enggak butuh yang lain. Bahkan Nabi SAW katakan jenazah itu diantar oleh berapa? 3. Ya. Harta dan keluarga, amal. Ya. 2 pulang. Sisanya bertemu akan tetap bersamanya. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan saat itu kecuali membantu dia dengan apa? Doa. Dan insya Allah kalau doa itu tulus dari siapapun kepadanya, itu insya Allah akan sampai dan dia akan mendapatkan kebaikan dari doa tersebut. Sekali lagi pemanfaatan, ya, penempatan daripada kalimat-kalimat yang agung, ayat-ayat yang agung, doa-doa yang agung, penempatannya itu juga harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya engkau bisa tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan hadis, maka lakukan. Maksudnya apa? Apapun yang kita lakukan, ya kita dasari dengan bimbingan siapa? Rasulullah. Sampai dalam hal-hal yang sebenarnya kalau menyelisihinya nggak apa-apa gitu. Seperti misalnya Nabi kalau menyisir rambut, dari mana beliau menyisirnya? Dari kanan.
Itu riwayatnya itu disebutkan gitu. Semua apa yang dilakukan oleh Nabi kita yang sangat kita cintai itu dari A sampai Z-nya, dari tidur sampai bangun lagi, bahkan dalam tidurnya, itu semua ada ceritanya, ada hadisnya yang bisa kita jadikan sebagai apa? Panduan dalam hidup kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau kalau menyisir dari sebelah kanan. Kemudian beliau kalau berdandan, ini untuk laki-laki. Ya, ghibban. Artinya tidak terus menerus. Artinya menyisir jangan sisiran aja. Setengah jam sisir, setengah jam sisir. Iya, bahkan mana-mana bawa sisir. Ya boleh saja mana-mana bawa sisir, tapi jangan sedikit-sedikit apa? Sisir. Nah, laki-laki mana-mana bawa kaca, bawa sisir. Iya. Kalau perempuan maklum, perempuan memang gitu perempuan. Kalau kita ya janganlah. Ya, lam yatarajjal illa ghibban. Beliau tidak berdandan kecuali sesekali, tidak terus menerus. Ya, nanti jadi gemulai kalau terus menerus. Ya, bahaya. Nah, ini ajaran yang kita mencontoh Rasulullah SAW dalam segala hal. Maka beliau mengatakan kalau bisa engkau garuk kepala pakai hadis, garuk pakai hadis. Maksudnya praktek bagaimana Nabi garuk kepala, lakukan ini. Gimana Nabi pangkas, gimana Nabi makan, gimana Nabi berjalan, itu hendaknya kita sesuaikan semua dengan apa yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah. Karena kita sangat mencintai beliau. Bahkan apa kata Anas? Kalaulah aku sebenarnya tidak suka labu, tapi karena Nabi suka labu, aku pun akhirnya suka labu. Ya, labu apa enaknya labu? Paling pun di sini buat lemet lah ya. Ya, kolak ya. Jadi intinya Nabi suka, maka saya pun menyukakan diri karena saya mencintai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mungkin terkait dengan pertanyaan terkait dengan penempatan sebuah zikir, penempatan sebuah ayat, praktek dan sebagainya, itu memang semuanya dikembalikan kepada apa yang telah dicontohkan oleh siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah yang dapat kita sampaikan, sudah jam 7. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.